Baik, perkenalkan nama saya Bimo Supriyanto. Kalau nama lengkap saya Antonius Maria Bimo Supriyanto. Jadi kalau kita melihat atau merunut latar belakang kenapa ada gereja ini, diawali pada saat pemerintah melakukan pembangunan Perumnas. Di sini adalah Perumnas kedua setelah Perumnas Depok 1, sekitar tahun 70-an. 76 lah tepatnya, ya. Nah, pada April 79 itu sudah mulai dihuni, ya. Datanglah orang-orang dari Jakarta terutama, dan sebagian besar adalah PNS zaman itu dan juga ABRI yang menempati rumah ini atau perumahan ini. Nah, pada saat itu umat Katolik yang baru datang mencari-cari gereja yang ada di Depok. Saat itu hanya ada satu gereja Katolik di Depok, yaitu di Gereja Santo Paulus Jalan Melati 4 Depok Lama. Di dalam perjalanan karena mereka ke gerejanya ke Paulus, seringlah mereka ketemu. Kemudian pada bulan Juli sekitar tahun 79 juga akhirnya mereka berkumpul. Kira-kira seperti itu. Kemudian proses ini berlangsung terus. Akhirnya atas saran Romo R.J. Kusnen dari Gereja Santo Paulus Depok Lama disarankan untuk membentuk pengurus. Kemudian adalah pengurus sementara saat itu dengan 16 kakak yang terkumpul. Nah, kemudian setelah itu di Santo Paulus diumumkan bahwa kalau ada umat Katolik yang datang di sini, silahkan untuk melapor ke pengurus yang sudah ada. Akhirnya terkumpullah 42 kakak yang ada di Depok 2 Tengah. Akhirnya pada tanggal 29 November tahun 79 dibentuklah lingkungan Santo Matius. Nah, tempat ini adalah tanah yang ditunjuk oleh Perumnas untuk tempat ibadah umat Katolik di Perumnas Depok 2 Tengah. Ya. Luasnya adalah 1000 meter, kemudian diambil untuk jalan sebelah karena waktu itu kecil, sekitar 60 meter. Jadi tersisa 940 meter persegi sampai saat ini. Selesai pembangunan adalah 1985. Bersamaan dengan pemekaran wilayah atau lingkungan atau penambahan lingkungan di Santa Perawan Maria tadi. Sejak tahun 1992, Stasi Matius itu sudah mempunyai administrasi atau buku induk tersendiri. Jadi baptis, pernikahan, krisma, dan sebagainya sudah dicatat di buku induk Stasi Santo Matius. Yang sebelumnya selalu dilakukan di paroki induk, yaitu paroki Keluarga Kudus Cibinong. Jadi itu perjalanan kita. Nah, kemudian stasi ini berakhir pada tahun 2000, ya. Berakhir pada tahun 2000. Tepatnya tanggal 11 Juni tahun 2000, itu stasi Santo Matius ditingkatkan menjadi paroki Santo Matius. Itu bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta tahun 2000, ya. Diresmikan dari stasi ke paroki oleh Bapak Uskup Bogor saat itu, yaitu Monsinyur Michael Angkur OFM, ya. Itu tahun 2000. Itu zaman Romo Eeng pada saat proses keinginan untuk membangun itu. Nah, tahun 2007 pertengahan dimulailah pembangunan gedung gereja, ya. Dimulailah pembangunan gedung gereja dengan, saya bilang bukan renovasi lagi, tapi membangun baru. Karena memang dari bekas gereja yang ada, itu dirobohkan semua. Kemudian kita ganti baru dengan pondasi baru. Ya, dengan pondasi baru, jadilah gereja ini pada tahun 2010 dan diresmikan pada tanggal 19 September 2010.
oleh Monsinyur Michael Angkur. Gitu. Jadi proses perjalanan pembangunan gereja seperti itu. Nah setelah itu baru ada pembangunan kecil lah. Jadi kalau bicara pembangunan ada 3 pembangunan besar. Yang pertama tahun 81 adalah pembangunan gedung gereja. Kemudian tahun 97 ada pembangunan pastoran yang ada di belakang tadi, yang sempat kita ngobrol tadi. Kemudian tahun 2007 itu pembangunan atau renovasi gereja lama. Sebenarnya awalnya memang Santo Matius itu kan pemberian nama dari paroki Keluarga Kudus. Pada saat itu diberikan untuk lingkungan Santo Matius di sini. Secara awalnya seperti itu. Tapi tentu harapan dari pemberian nama itu adalah supaya umat yang menggereja di Santo Matius itu bisa meneladani hidup keimanan Santo Matius. Karena kita tahu bahwa Santo Matius itu kan awalnya adalah seorang pemungut cukai yang notabene pada saat itu kan dicap sebagai orang-orang yang bukan orang baik lah ya pada zaman itu. Nah kemudian berubah total setelah Matius mendengar sabda Yesus bahwa ikutlah aku, kan begitu. Akhirnya semua ditinggalkan. Bangunan gereja Santo Matius itu berkonsep gotik, ya, berkonsep gotik. Itu menurut arsitekturnya dan kita lihat juga memang gotik ya, memang kita gotik walaupun tidak seperti gotik-gotik yang ada di Eropa. Ya. Gereja Santo Matius ini berdiri di atas tanah 940 meter persegi. Yang dipakai bangunan gedung gereja utama ini adalah sekitar 13 kali 31 meter, sekitar 390-an meter ya. Kemudian ada balkon sekitar 13 kali 9 ya, sekitar 13 kali 9. Kemudian juga ada basement dengan luasan yang hampir sama ya. Kalau balkon ini diperuntukkan untuk menambah kapasitas gereja, kalau basement dipakai untuk semacam ruangan serbaguna lah atau aula. Sejak dibangun, kalau dari gedung gereja per tahun 1985 dibandingkan dengan gereja yang ada saat ini, itu memang sudah sangat jauh berbeda dari fisik bangunan gedung gereja. Pada saat itu bangunan gedung gereja kita relatif pendek, kecil, dan luasannya tidak terlalu besar. Ya, paling sekitar 250 meter persegi. Ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa gedung gereja kita itu sudah kita bongkar total atau kita bangun total pada tahun 2007 dan selesai di 2010. Jadilah bangunan seperti ini dengan luasan yang bertambah. Hampir 2 kali lipat termasuk balkon. Jadi memang sudah berubah total dan ini juga gereja yang cukup tinggi baik dari level jalan maupun juga ke plafon. Patung yang ada di gereja Santo Matius ini adalah patung standar minimal yang ada di dalam gereja Katolik, yaitu patung Yesus Kristus dan juga patung Bunda Maria. Kalau di gereja-gereja lain yang lebih besar, mungkin masih banyak patung-patung yang lain. Ya. Nah, terutama untuk patung Bunda Maria itu sangat besar fungsinya karena di dalam setiap penerimaan sakramen perkawinan itu selalu diakhiri dengan doa kepada Bunda Maria. Jadi pengantin itu selalu akan diakhiri dengan doa di sana, bukan di luar. Kalau patung Bunda Maria yang di luar lebih diperuntukkan untuk doa umat di luar pernikahan, ya, gitu kira-kira. Hanya ada itu patung yang ada di dalam gereja. Kalau yang di luar itu ada patung Pieta yang menggambarkan Ibu Maria berduka, ya. Dari salah satu peristiwa pada saat kisah sengsara Yesus.
dan juga ada patung Bunda Maria. Nah, patung Bunda Maria itu yang biasanya digunakan untuk devosi umat yang ada di sini. Baik setelah misa maupun kadang-kadang malam hari, teman-teman komunitas biasanya berdoa di sana. Setiap Prapaskah itu kan kita ada Minggu Prapaskah. Ya, ada Minggu Prapaskah. Itu selalu diawali dari Rabu Abu sampai Minggu Paskah. Ya. Nah, setelah Rabu Abu itu setiap hari Jumat ada prosesi atau devosi jalan salib. Ya. Nah, jalan salib itu kita kebetulan punya dua sarana, yang ada di dalam gereja dan ada yang di luar gereja. Nah, kalau yang di dalam gereja ini sudah ada sejak bangunan ini berdiri tahun 2010. Sementara kalau yang di luar gereja itu baru tahun 2022 kemarin, tepatnya bulan April. Ya. Nah, pada saat jalan salib belum ada di luar, kita setiap jalan salib selalu di dalam, ya, selalu di dalam, ya. Nah, kemudian sejak tahun 2022 kita jalan salibnya di luar, ya. Kemudian diakhiri dengan misa di dalam gereja. Tapi jalan salib ini sama. Tidak ada yang berbeda. Ya. Bedanya kalau ini bentuknya relief, kalau yang di luar itu dilukis tangan. Oke, nama saya Barnabas Seno Watwatos. Kebetulan saya sebagai warga paroki Santo Matius Depok. Ya, latar belakangnya ya ini karena gereja Katolik ya, di mana sangat mensakralkan sebuah perjalanan jalan salib ini yang ada 14 peristiwa. Nah, kebetulan ada space kosong di sini. Ada space kosong yang dimana frame-framenya waktu itu frame ini sudah ada, cuman malah ada 9. Nah, kebetulan ada ide dari Romo sama Pak Tommy waktu itu, lalu kita bertiga ngobrol-ngobrol untuk memanfaatkan space yang kosong. Satu itu, kedua gereja ini secara estetika semakin cantik, ya, mempercantik. Dimana ketika ini cantik dan bisa dimanfaatkan umat untuk lebih khusyuk untuk ke gereja. Maka Romo sama Pak Tommy punya ide untuk melukiskan jalan salib ini. Ini saya kerjakan dari pencarian ide ya. Kita mencari ide lalu sampai finishing. Kelar ini kira-kira 3 bulan sampai 3,5 bulan. Non-stop ini saya kerjakan non-stop ini selama durasi waktu 3 bulan. Praktis sendiri, cuman ada beberapa yang ya ada peran istri saya. Nah, dia ngeblok gitu kan. Karena memang lukisan sebesar ini dan banyak kan. Jadi istri saya ngeblok, nanti saya finishing gitu. Ini gaya realis. Jadi karena yang menikmati itu kan orang banyak ya. Orang banyak yang punya daya menerjemahkan lukisan yang beda-beda. Ketika saya kasih lukisan yang gayanya agak susah, nanti umat susah untuk menikmati. Makanya yang paling praktis dan bisa terbaca, bisa dinikmati umat ya realis gitu kan. Dan ini bukan realis yang saya garap halus gitu, enggak. Ini ada ekspresifnya.
Saya Pastor Paroki Santo Matius Depok. Nama saya Romo Jimmy Rampengan. Saya pastor paroki dari Keuskupan Supragan, Keuskupan Bogor. Nah, di belakang saya ini ada altar sebagai tempat pusat dari ibadat gereja Katolik yang disebut dengan misa. Di atas altar itu ada mimbar, ya, ada altar, ya, ada tempat bacaan juga, ya, ada patung Maria untuk devosi, dan juga ada patung Tuhan Yesus. Ya. Dan di belakang sana itu ada tabernakel. Sesungguhnya tabernakel ini ada di tempat sakristi, tapi karena suatu kebiasaan juga ditempatkan dalam gereja. Ya. Apa yang ada dalam tabernakel yaitu tubuh Kristus sendiri. Ya. Setelah dikonsekrir, lalu disimpan di altar. Ya. Nah, ini altar tempat umat gereja Katolik mengadakan misa setiap minggunya. Pelayanan di gereja Santo Matius Depok ini yang utama ialah pelayanan dalam hal perayaan Ekaristi. Ya. Perayaan Ekaristi di sini ada setiap hari dan ada setiap minggu. Ya. Kalau minggu biasanya mulai Sabtu dan juga minggu. Itu pelayanan yang umum. Pelayanan khusus adalah pelayanan kategorial. Ya. Ada kategori-kategori misalnya OWKRI, ada OMK, ada banyak begitu di tempat ini begitu kategorial. Tapi paling utama biasanya kita melayani misa begitu secara umum. Nah itu. Nah ada juga pelayanan yang dilakukan oleh program paroki begitu ya. Misalnya dari seksi itu juga mereka punya program. Jadi kami setiap tahun itu membuat suatu program dan disetujui oleh dewan dan itu dilaksanakan oleh seksinya gitu. Ada komsos misalnya seperti ini, komsos ada kitab suci, ada liturgi dan sebagainya. Begitu. Ya, saya Justinus Tommy Arianto. Sejak 5 tahun belakangan saya menjabat atau dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Paroki di Paroki Santo Matius. Ya, kalau lihat dari sistem informasi umat atau kita sebut sebagai SIFORMAT, kita bisa dengan sangat akurat melihat komposisi dari gender, perempuan, laki-laki, lalu dari kelompok umur, dari yang baru lahir sampai dengan yang tergolong sebagai lansia. Itu kita semua ada. Nah, kalau kita lihat dari komposisi umat itu, memang paling banyak adalah usia produktif. Tetapi usia yang non-produktif dalam hal ini dari kanak-kanak sampai remaja, dan kemudian yang usia lanjut, itu juga cukup banyak. Kalau yang kita lihat dari informasi kita, itu boleh dibilang 50-50 dari komposisi itu. Yang produktif itu sekitar 700 sekian umat, selebihnya sekitar 800 sampai 900-an itu tergolong dari yang anak-anak dan yang lansia. Yang lansia itu 300 lebih, jadi cukup besar komposisinya. Ya, kita memberikan ruang kepada seluruh kelompok umat berdasarkan usia maupun gender. Jadi yang kecil, yang masih anak-anak kita punya namanya BIA, Bina Iman Anak. Lalu yang agak lebih senior sedikit di golongan remaja kita punya namanya Bimbingan Iman Remaja atau BIR. Lalu setelah itu kita juga punya pembinaan untuk anak-anak sekolah
yang karena di sekolahnya punya keterbatasan tidak memiliki guru agama Katolik, kita memberikan fasilitas di sini untuk pengajaran agama Katolik. Jadi mereka nanti bisa mendapatkan pelajaran sekaligus mendapatkan nilai untuk dibawa ke sekolah. Nanti dicatatkan sebagai nilai di dalam raport mereka gitu. Itu satu yang pertama dari kategori umur ya. Yang kedua, untuk kelompok yang lebih remaja dan kemudian mereka mau berkarya di dalam pelayanan, kita punya kelompok misdinar atau putra altar, putra putri altar. Mereka akan bergerak atau kegiatan di situ. Lalu yang lebih senior lagi ada namanya Orang Muda Katolik. Kita punya juga organisasi Orang Muda Katolik yang cukup aktif, bahkan boleh dibilang sangat aktif belakangan ini. Dan kemudian ketika mereka beranjak berkeluarga atau menikah, ada yang namanya Keluarga Muda Katolik atau KMK. Nah, begitu juga berikutnya, begitu yang sudah lebih senior lagi, yang janda misalnya, kita punya organisasi namanya Santa Monica. Itu untuk janda-janda yang perempuan. Yang para lansia tidak memandang gender, kita punya organisasi juga untuk para lansia, namanya Simeon Hana. Jadi dari segala umur maupun kelompok gender kita memiliki wadah untuk itu. Belum lagi ada yang namanya kelompok-kelompok kategorial. Kelompok kategorial itu adalah organisasi yang mewadahi mereka yang ingin berkecimpung atau berkarya di bidang-bidang tertentu. Misalnya kategorial untuk mereka yang devosi pada Bunda Maria. Kita punya juga banyak sekali kategorial di sini. Ada 17 kategorial total di Keuskupan Bogor ini. Tidak semua ada di sini, tetapi ada sangat banyak atau mayoritas kita memiliki kategorial-kategorial itu di sini untuk mewadahi umat yang ingin berkarya di bidang yang memang mereka inginkan gitu. Jadi ada juga kelompok yang berkonsentrasi di dalam isu-isu ekologi. Itu di dalam seksi kita, di dalam Dewan Paroki, itu kita juga memiliki seksi yang bergerak di bidang ekologi. Jadi seperti itu. Kalau dalam struktur organisasi Dewan Paroki, kita memiliki 5 bidang di situ. Jadi 5 bidang yang membawahi baik dari liturgi, pelayanan, lalu sampai ke bidang kemasyarakatan, itu kita memiliki. Termasuk di dalamnya misalnya kelompok yang berkonsentrasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga politik. Nah, kita memiliki ruang untuk karya-karya tersebut di paroki kita.